Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan yang kami hormati Ibu dosen Aisyah Ilhadi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya. Kami dari kelompok 13 hari ini ingin mengajak teman-teman sedikit jalan-jalan ke masa lalu lewat tema signifikansi dan implikasi studi sejarah ilmu tafsir di era kini. Mungkin ada yang mikir, kenapa kita harus bahas sejarah tafsir? Kan udah banyak aplikasi Quran di HP. Nah, justru itu yang mau kami bedah hari ini. Sebelumnya, perkenalkan tim kami. Ada saya Faidah sebagai moderator, lalu rekan-rekan saya yang luar biasa, Bapak Suhaili, Bapak Wahyu Tomo, dan Mbak Nur Sani Fahman Lutfi. Oke, supaya nggak penasaran, langsung saja materi pertama tentang sejarah awal akan disampaikan oleh Bapak Suhaili. Kepada yang terhormat Bapak Suhaili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Faidah dan teman-teman. Terima kasih Bu dosen atas kesempatannya. Pada sesi kali ini, mari kita merenung sejenak bahwa Al-Quran itu ternyata sudah memandu kita selama 14 abad. Tapi masalahnya sekarang, seperti teknologi atau hak asasi manusia, butuh jawaban yang tepat agar tetap sesuai dengan keaslian makna Al-Quran. Kalau kita lihat sejarahnya, tafsir itu berkembang lewat beberapa periode utama. Periode pertama zaman Nabi dan sahabat. Penjelasannya langsung dari Rasulullah sebagai beliau otoritas pemahaman sempurna. Jadi sesi ini terkesan tidak begitu banyak perbedaan pendapat atau perdebatan karena sumbernya masih berasal dari Rasulullah secara langsung dan para sahabat. Zaman kedua, di mana zaman kedua ini disebut dengan zaman tabi'in. Nah, disinilah mulai munculnya aturan yang lebih rapi dan penggunaan ijtihad yang terkontrol. Artinya pada zaman ini para tabi'in itu sudah mencari jalannya sendiri-sendiri, tentunya dengan tuntunan syariat dan keilmuan pada masa itu. Selanjutnya ada namanya zaman kodifikasi. Masa majunya Islam ya, kitab-kitab raksasa seperti tafsir Al-Tabari yang jadi ensiklopedia tafsir pertama. Nah, pada masa era modern munculnya tokoh seperti Muhammad Abduh yang mulai menggunakan pendekatan rasional untuk menjawab tantangan zaman. Jadi poin saya, tafsir itu adalah gudang metodologi yang membuat kita tidak asal tebak satu menafsirkan ayat saat menafsirkan ayat. Selanjutnya, soal metodenya bakal dibahas oleh Pak Wahyu pada kesempatan kedua. Untuk Pak Wahyu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya dari Pak Suhaili dan teman-teman dan Ibu dosen yang telah memberikan waktunya. Cara menafsirkan Al-Quran itu berevolusi dari yang simpel ke sistem yang multidimensional. Dulu orang fokus pada riwayat masa lalu, bil matsur, tapi sekarang kita juga memakai akal bil ra'yi dan integrasi berbagai ilmu pengetahuan modern. Kenapa sejarah ini penting buat cara kita berpikir epistemologi hari ini? Yang pertama, biar gak kaku, kita jadi tahu kalau tafsir itu dinamis. Kita bisa pakai ilmu bahasa modern, sejarah, bahkan sains untuk memperdalam makna ayat. Yang kedua, biar pintar milih. Sejarah memberikan kita kriteria validitas, jadi tafsir yang benar itu harus konsisten secara metode, nyambung antar ayat, dan punya manfaat buat masalah sekarang. Intinya,
sejarah itu kayak GPS. Kalau zaman sekarang itu GPS ya, biar tidak kesasar, supaya kita nggak kehilangan arah saat mencoba membumikan Al-Quran di abad ke-21. Nah, prakteknya di lapangan gimana? Pak Nursani akan menjelaskan lebih jelasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih juga untuk teman-teman dan Ibu dosen atas waktunya. Oke, terakhir dari saya, manfaat nyatanya belajar sejarah tafsir itu ada dua hal besar. Yang pertama yaitu buat dakwah kontekstual. Zaman sekarang dakwah jangan kaku. Kita belajar prinsip tadarus bertahap dari sejarah Al-Quran itu sendiri. Dakwah harus pakai bahasa yang dimengerti audiens dan memanfaatkan media digital. Persis seperti halnya para ulama dulu yang memakai media terbaik di zamannya. Yang kedua, buat pendidikan Islam. Biar kita dan generasi setelah kita enggak gampang menyalahkan orang lain hanya karena perbedaan paham. Dari sejarah kita belajar bahwa perbedaan pendapat itu wajar dan indah. Kurikulum kita harus bisa melahirkan generasi yang kritis, toleran, dan punya identitas Islam yang kuat di mata dunia. Jadi, belajar sejarah tafsir itu tujuannya satu, yaitu biar kita jadi muslim yang cerdas dan gak kagetan sama perubahan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Banget ya pemaparannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu diskusi. Kami akan buka dua sesi tanya jawab. Sesi pertama, silakan kami buka untuk 3 orang penanya pertama. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Sesi kedua, masih ada yang mengganjal. Oke, kita buka 3 penanya lagi. Untuk sesi kedua, silakan. Alhamdulillah, diskusinya seru banget hari ini. Kesimpulan dari kami, memahami masa lalu lewat sejarah tafsir adalah jembatan terbaik agar Al-Quran tetap menjadi solusi untuk realitas modern yang dinamis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif bertanya, dan terima kasih juga buat Ibu dosen atas bimbingannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami kelompok 13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.